Sekarang kita di dalam perjalanan menuju lokasi tujuan kita, yaitu di Cioray. Kurang lebih 10 tahun yang lalu, hampir 15 tahun yang lalu, kita lewatin jalur ini, jalan kaki. Udah banyak berubah, cuman lebih luas. Kalau dulu ini hutan-hutan, sekarang sudah bekas macam penambangan batu kapur. Tepatnya masih seperti ini. Dan perjalanan masih agak lumayan, jalan cukup terjal. Kita akan lanjutkan perjalanannya. Saya nggak sendiri di sini, sama teman-teman saya. Ini ada Oka, ini ada Sacep, ini ahli petualangan kita. Gimana Cep perjalanan kita hari ini? Alhamdulillah sangat menantang ya, seru. Kalian bisa ikut kapan-kapan ya. Wow, luar biasa. Kali ini jalan kita menurun. Ini kalau di sini tinggi banget, lumayan turunannya sekitar 100 meteran ini. Udah, mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan. Sacep. Ini di sekelilingnya Tanjati. Ya inilah yang kami suka, jalannya terjal, penuh tantangan. Walaupun kami bawa motor, sebenarnya lebih enaknya jalan kaki kayak gini atau motor trail ya, tapi nggak apa-apa, ini pemanasan untuk kedepannya. Hati-hati, sangat terjal jalannya. Ini jalan yang harus kita lalui, luar biasa. Ini nggak bisa dilewatin motor. Ini satu-satunya jalan ke sana. Nggak tahu nih kita kemana. Jalannya lumayan terjal. Karena jalurnya terjal, kita cari jalan lagi, dan saya jalan kaki, teman-teman naik motor karena berat, jalurnya terjal. Gak apa-apa, olahraga. Ini di tengah hutan Jati. Dan kita menanjak lebih mungkin 300 meter ya ini tanjakannya. Jalan. Hah? Jalan. Iya. Ambil lihat. Kayak manuk. Guys, tadi ada burung yang langka, kayak merak ya, apa merpati? Bukan merpati sih, gede, terbang sini. Ah, itu burungnya. Mana? Sebenarnya di sini nggak jauh dari Jakarta, tapi karena di sini masih banyak hutan, masih banyak burung-burung yang hidup. Nah, itu ada makhluk apa tuh? Oh, tupai. Ada tupai di sana. Ada tupai di pohon pisang. Nggak kelihatan sih kalau dari kamera. Ya. Nah, ini baru petualangan yang memang ke hutan beneran, tanpa petunjuk jalan, nggak tahu jalannya kemana, hanya mengandalkan insting. Dan di sini kita nemuin mata air. Oh, ternyata mata air di sini. Ayo, ke atas dulu ya. Jadi kami melakukan napak tilas perjalanan kami ke daerah sini kurang lebih 15 tahun yang lalu. Disinilah tempat saya menemukan yang namanya filosofi petarung. Karena dulu di sini kami hampir-hampir berhadapan dengan sekelompok perampok, dan saat itu kami baru belajar yang namanya tentang ilmu
perjuangan lah kurang lebih gitu. Dan saat itu kami semangat untuk menghadapi perampok tersebut. Dan kalau saja kaki saya waktu tidak sakit, saya akan berdiri di barisan paling depan. Karena kaki saya sakit, cedera, saya hanya bisa berdiri di barisan ketiga. Dan untuk menemukan kembali semangat jiwa yang hilang, sebagai petarung, kami nampak tilas ke tempat ini. Kondisinya cukup berbeda, tapi masih asli, masih hampir tidak terjamah manusia, sesuai harapan. Tapi ini jauh lebih terjal, padahal kami berjalan dengan kendaraan ya. Waktu itu kami berjalan kaki ke sini butuh waktu 8 jam. Bung Sacep, gimana perjalanannya? Lumayan. Apa yang membedakan perjalanan kita 15 tahun lalu dan yang sekarang? Ya, bedanya kita sekarang pakai motor. Dulu kita jalan kaki. Ada yang berubah nggak? Udah banyak perubahan. Oh iya, orang mah lewat ini, lewat jonggol, coy. Jonggol ya? Iya, dia jalan bagusnya lewat jonggol. Enggak, lewat Citrep. Bagus. Jadi kita muter jalan dan ternyata kita diarahin lagi ke jalan yang lama yang tadi. Inilah spesialnya tempat kita, karena emang sulit sekali ditemukan dan tidak terjamah. Gimana Bang Sacep? Sungguh memuyangkan. Masih semangat? Semangat. Gimana Bang Oka? Luar biasa. Kita di hutan jati tersesat. Perjalanannya terjal. Kita lagi nyari jalan nih. Gimana? Bisa nggak? Karena jalan kita diarahkan ke sini. Dan ini jalan yang hampir sulit dilewatin motor. Guys, jalurnya menantang, luar biasa. Terus semangat, luar biasa. Jalurnya menantang banget. Ada tadi balik lagi. Ya. Saya kayaknya ingat nih jalur nih. Ini nggak banyak berubah dari 15 tahun yang lalu. Jalur ini bisa kita lewatin. Kak, lewat sini Kak. Bagus jalurnya. Kami kembali ke sini setelah 15 tahun. Aduh. Cuma jalannya ekstrim. Ini hutan dan hampir tidak terjamah manusia. Udaranya sejuk tapi panas mataharinya. Itu perbukitan. Ayo. Masya Allah, tempatnya keren banget sebenarnya di sini dan kita semakin dekat dengan tujuan kita. Jadi kita kurang lebih di sana. Kita akan ke sana. Ke sana. 5 jam lebih perjalanan. Lihat jalan satu jam, lihat terus
tahan. Oke, mantap, mantap. Jalan sangat terjal buat seperti ini dan menanjak. Dan ini, lihat, ini mengalir airnya. Ini dari mata air. Ini bukan genangan. Kelihatan airnya bening. Ini membuat saya semakin optimis bahwa kita semakin dekat dengan tempat yang kita cari. Dan kita sekarang masih belum sampai di lokasi, tapi kita berada di tempat yang sangat bagus pemandangannya. Lihat view-nya, sana gunung, dan gunung. Nah, kita tanya abang kita, Bang Cecep, gimana perjalanan kita? Apakah masih jauh? Wah, lumayan. Sekitar berapa kilo, Pak? Sekitar deket sih, cuma rutenya terjal, jalannya terjal. Iya, karena jalanannya belum bagus ya. Gimana pemandangannya di tempat ini? Wah, sungguh bagus. Luar biasa, View-nya luar istimewa. biasa. Jawa Barat Ya. istimewa. Istimewa. Kita sudah 3 jam lebih perjalanan, masih belum sampai, tapi kita makin mendekati puncak sini. Mudah-mudahan kita ketemu jalannya, dan makin terjal, makin sulit didaki oleh motor. Tetap semangat, mental petarung, mental pejuang, pasti bisa. Nah, lihat ini kita abang Cecep. Kita semakin dekat dengan lokasi yang 15 tahun lalu kita kunjungi. Sekarang kita berjalan di kawasan yang di sini sebenarnya ada penghuninya, yaitu para petani. Jadi para petani menggarap lahan di sini. Dulu ini tuh perbukitan memang, cuma belum jadi lahan, pertanian. Dan yang menariknya, di daerah sini dulu itu warganya belum ada listrik. Sekarang mereka ada listrik. Dan lihatlah, walaupun ini ada lahan pertanian, tetap aja agak sulit dilalui. Kenapa? Luar biasa capek, dan memang ini bukan tempat yang bisa dijamah oleh semua orang. 15 tahun pun kondisinya kayak gini. Sekarang lebih parah beneran, walaupun sekarang pakai kendaraan. Dulu kami jalan kaki lewatin 3 kecamatan. Dulu butuh waktu 8 jam. Seharian sebenarnya, paginya kami baru sampai. Sekarang udah 5 jam, belum sampai juga. Dan kita lewati semak-semak. Ini perjalanan yang memicu adrenalin dan menuntut fisik dan mental yang sangat kuat ya. Kalau enggak lumayan nih. Semak-semak dan semak-semak. Ini, aduh, masih jalan di hutan, dan kita bisa dengar suara burung di hutan ini. Artinya hutan ini masih cukup alami, asri, dan memang jalannya tidak terjamah manusia. Fisik harus benar-benar kuat di sini. Ini bukan jalan biasa. 5 jam belum sampai. Capek banget. Ini ekspedisi bukan buat orang lemah. 5 jam perjalanan sampai. Lihat yang lain juga. Ayo, yang lain mana nih, siapin mentalnya. Luar biasa perjalanannya, worth it sih perjalanan ini. Gemerincik air, mata air.
berat. Alhamdulillah, akhirnya tempat yang kita tunggu-tunggu, yang kita cari-cari selama ini sampai. Ini tempatnya. 15 tahun yang lalu kita di sini ekspedisi. Emang susah banget jalannya, benar-benar tersembunyi. Dan kali ini juga susah, sangat susah untuk sini, lebih dari 5 jam. Dan akhirnya kami sampai kembali. Nggak ada yang berubah dari 15 tahun yang lalu, tidak ada perubahan. Masih jarang terjamah orang, masih tersembunyi, masih sulit dijangkau. Airnya pun debitnya masih segini-segini aja. Alhamdulillah, perjalanan kita baru dimulai di sini. 15 tahun yang lalu kami di sini. 15 tahun yang lalu. Sekarang kami di sini lagi dengan orang yang lebih sedikit. Perjalanan sama susahnya nggak ada yang berubah. Masih hutan, masih tidak terjamah. 5 jam kami jalan ke sini, itu pun dengan kendaraan, apalagi tidak dengan kendaraan. 15 tahun yang lalu kami jalan kaki 8 jam, itu baru sampai di atas. Jam 8 pagi baru sampai di sini. Surutnya deh. Iya, oh yang kayak ini. Gimana? Nah, ini. Oh, Oke, akhirnya kita sampai juga di Curug Ciorai. Cuman Muhammad Nurdin M-Top yang belum kesini. Ayo boleh dicoba. Jalurnya sungguh menantang adrenalin. 15 tahun yang lalu. Dulu kita pernah kesini 15 tahun yang lalu. Sekarang kami di sini lagi. Sekarang dengan kita orang yang sudah kembali. Perjalanan sama susahnya nggak ada yang berubah, masih hutan, masih tidak terjamah. 5 jam. Ciorai adalah air terjun kecil yang berada di Kabupaten Bogor. Jaraknya sekitar 30 km dari Jakarta. Karena posisinya yang terpencil, curug ini tidak terjamah oleh manusia atau hampir tidak terjamah oleh manusia, sehingga tempat ini belum menjadi destinasi wisata. Keunikan dari curug ini, airnya sangat jernih dan bahkan berwarna hijau. 15 tahun yang lalu, kami baru lulus sekolah, kemudian kami melakukan ekspedisi atau perjalanan ke tempat ini untuk membuktikan sebuah mitos bahwa di tempat ini banyak sekali penampakan-penampakan. Karena kami tidak percaya, makanya kami bersama teman-teman yang berjumlah 8 orang melakukan ekspedisi dan berkemah di tempat ini. Syukurnya, apa yang menjadi mitos tidak terbukti sama sekali. Walaupun kami akui, medan kesini sangatlah berat. Om Sacep masak apa Om Sacep? Masak mie aja jadinya. Yang gampang-gampang aja. Airnya masih jernih. Ini mata air dan dingin. Walaupun ini bukan di tengah kota, bukan di pegunungan banget, dekat dari Jakarta sekitar 30 km radiusnya. Nggak ada yang berubah, masih sama. Dan alhamdulillah kami bersyukur bertiga sampai di sini. Kita tunggu yang lain datang ke sini. Empuh, Teo, Jumadi datang ke sini. Nggak ada ikannya ya? Masih nyari ikan di sini. Kami bersyukur 15 tahun berlalu tempat ini masih sama, tidak ada yang berubah. Meski tempatnya kecil, tapi air di sini cukup dalam. Selain itu, bebatuannya juga licin dan sangat tajam.
Jadi kalau jatuh akan mudah sekali terluka. Dulu kami menemukan tempat ini dengan cara menyusuri sungai. Barulah kami menemukan tempat yang terpencil ini. Kali ini kami turun dari pebukitan untuk sampai ke sini. Dan memang tempat ini sangatlah sulit untuk ditemukan. Inilah karakteristik yang kami suka. Bahkan untuk ekspedisi kali ini juga sangat sulit ditemukan tempat ini. Airnya tidak begitu dingin atau tidak sedingin seperti di puncak atau di pegunungan-pegunungan yang lebih tinggi. Akan tetapi airnya cukup dingin dan cukup sejuk. Sayangnya, tidak semua teman kami bisa ikut dalam ekspedisi kali ini. Yang mana dahulu kami 8 orang, sekarang kami hanya bertiga kembali menapak tilas ekspedisi Ciorai yang begitu memorable bagi kami. Karena waktu kami terbatas, kami memutuskan tidak berkemah pada kesempatan kali ini. Sehingga kami memutuskan untuk kembali pulang. Karena kan cuaca mulai mendung dan sepertinya akan turun hujan. Perjalanan pulang kali ini cukup berat. Kami harus kembali melewati hutan yang cukup licin, gelap, dan agak terjal. Tenaga kami sudah cukup banyak terkuras, jadi perjalanan pulang sangat lelah sekali. Saya cepet pasang petualang kan buat tongkat beneran. Nggak kuat kakinya, no? Hah? Kakinya Gak kuat. lemes. Tongkat udah dia, jangan angkut. Memang untuk kesini sangat diperlukan fisik dan stamina yang kuat karena medan kesini cukup curam, jalannya terjal. Dan yang menarik dalam ekspedisi ini, dahulu 15 tahun yang lalu penduduk sekitar masih belum terjamah listrik, dan pada kali ini ternyata mereka sudah memiliki aliran listrik. Bahkan saya sempat beli minum di sana karena begitu haus. Mereka sudah bisa atau sudah memiliki kulkas sehingga saya bisa beli es di sana. Dan saya nggak bisa bayangkan kalau kondisinya masih tidak ada listrik di daerah tersebut. Ekspedisi ini akan jauh lebih berat. Jadi 15 tahun yang lalu kami sampai di sekitar tempat ini tuh pada kondisi malam, udah gelap, sehingga kami tidak bisa melihat pemandangan yang begitu indah. Dan bahkan saya baru sadar ternyata di tempat ini pemandangannya sangat bagus, sangat luar biasa. Namun pada kesempatan kali ini juga kami sayangkan kami tidak bisa merasakan nuansa malamnya di sini karena kami harus pulang. Padahal jika kami bermalam di sini, atau setidaknya jika kami pulang malam di sini, kami bisa merasakan kesan dan suasana malamnya, dan itu yang kami rindukan sebenarnya. Kita sekarang jalan mau pulang dan dikepung hujan, petir terdengar di tengah hutan. Kita kehabisan energi. Ini ada Bang Sacep. Ada yang merahnya. Bawa. Bang Sacep ini lagi ambil apa, Bang? Ini tanaman langka. Apa namanya? Ini namanya Bunga daun merah. arei. Ari. Ari. Itu bahasa Latin ya. Iya. Khasiatnya apa nih, Bang? Khasiatnya bagus untuk tubuh agar kuat dan semangat di kasur. Wah, luar biasa. Dan ini Bang Oka juga kehabisan tenaga, mukanya udah merah. Gimana Bang Oka? Ekspedisi kita kali ini, kita berhasil sampai tujuan, tapi Di luar rencana. Jadi dikejar-kejar hujan. Di luar dugaan. dan inilah perjalanan kami meninggalkan
tempat ekspedisi kami. Sayangnya pada video kali ini rekaman suaranya tidak masuk ya, tidak terekam. Sayang sekali. Padahal pada waktu itu saya sudah banyak ngomong nih. Jadi mau nggak mau saya isi ulang suaranya ketika saya edit video ini. Jadi di video ini saya mengatakan tentang apa sih yang dilakukan dan tujuannya dalam ekspedisi kali ini, dengan tajuk Napaktilas Ekspedisi Cioray lahir kembali sebagai petarung. Nah, seperti ini banner yang saya buat dengan AI. Ya, jadi ini saya ceritakan kembali bahwa ekspedisi 15 tahun yang lalu ke tempat ini, ke Cioray, waktu itu kondisinya masih belum terjamah sama sekali atau sangat tidak terjamah, dimana listrik aja belum masuk di daerah sini, dan jalan-jalan pun ya kondisinya hampir mirip ya, masih tanah dan berbatuan, sangat terjal. Bedanya dahulu kami berjalan kaki dari Kelapa Nunggal melewati 3 kecamatan, sedangkan kali ini kami menggunakan sepeda motor. Walaupun untuk mencapai Curug Cioraynya kami tetap harus berjalan kaki karena tidak bisa ditempuh dengan kendaraan motor. Secara pribadi, Curug Cioray merupakan tempat saya menemukan filosofi petarung. Filosofi itulah yang saya pegang hingga hari ini, di mana saya berkeyakinan bahwa apapun harus dihadapi, dan menghadapinya sebagai petarung dengan mental petarung yang tidak akan pernah mundur dan tidak akan pernah menyerah. Karena 15 tahun yang lalu kami sempat terombang-ambing ketika mencari tempat ini di tengah gelapnya malam. Kemudian kami mencurigai ada sekelompok orang yang ingin merampok, dan waktu itulah kami mau menghadapi mereka. Dan disitulah muncul rasa keberanian sebagai seorang petarung, dan dari sanalah asal mula di mana kami menemukan filosofi mental petarung. Jadi pelajaran yang kami petik adalah hadapi apapun, apalagi jika kami merasa takut, maka hadapi dengan penuh keberanian. Seiring berjalannya waktu, sebenarnya kami bersama teman-teman sudah terpisah, jarang bertemu, dan kami mulai merasa lelah dengan rutinitas. Kami ingin terlahir kembali, ingin kembali menemukan mental kami yang sesungguhnya, dan disinilah kami menemukan mental itu. Bukan soal tempatnya, tapi pengalaman dalam mencari tempat ini, menelusurinya, dan betapa beratnya menelusuri medan ini. Walaupun tempatnya sangat kecil, jaraknya begitu dekat sebenarnya. Kami merasa terlahir kembali sebagai petarung. Dan perjalanan ini bukanlah akhir, bukan yang terakhir, tapi ini permulaan. Kami akan kembali melakukan ekspedisi ke daerah-daerah yang memang tidak terjamah atau kurang terjamah, untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa di daerah sini yang tidak jauh di Jawa Barat, di sekitaran Jakarta, masih banyak tempat-tempat yang alami, yang asri, yang tidak terjamah. Dan mudah-mudahan kondisinya tetap terjaga kealamiannya. Dan juga kami berpesan kepada siapapun yang berkunjung ke tempat yang sama
untuk menjaga tempat ini, menjaga kealamiannya, dan jangan biarkan tempat itu menjadi rusak dan kotor, khususnya bagi kalian yang sangat malas membuang sampah. Jagalah kebersihannya, dan kalau kalian biasa hidup disiplin, buang sampah itu hal yang sangat mudah, buang sampah pada tempatnya. Dan saya tidak tahu kata-kata apa yang cocok buat kalian yang senang membuang sampah sembarangan.